Lu pengen financial freedom, tapi masih mikir, ya nanti deh kalau udah mapan. Bro, sampai kapan denial terus? Dunia gak bakal sabar nungguin lu ngerti duit lo sendiri. Nih ya, gak ada makan siang gratis. Bahkan napas lu aja bayar pakai cicilan pulsa. Jadi, buat lu yang pengen belajar personal finance dari nol, dari yang belum punya penghasilan, masih numpang orang tua, baru mulai kerja, gue akan bahas tuntas, to the point, dan ya, gue bakalan nyentil lu habis-habisan. Karena ini penting banget. Jangan pakai tapi bang, lu butuh ngerti ini sekarang juga, bukan nanti. Fokus ya, ini buat masa depan lu. Langkah pertama dalam personal finance itu simple, tapi berat. Lu harus sadar. Sadari bahwa hidup di dunia ini gak ada yang gratis. Gak ada. Setiap detik lo hidup itu ada biaya. Lo pikir listrik, air, makan, pulsa, transport, semua itu gratis. Enggak bro. Dan makin lo denial, makin lama lo terjebak di zona gak bisa-bisa ngatur duit. Kalau sekarang lo masih bergantung sama keluarga, ya gak apa-apa. Tapi itu artinya misi pertama lo sekarang adalah punya penghasilan sendiri. Titik. Gimana caranya? Coba semua, serius. Coba jadi freelance, jualan online, bikin konten, kerja part-time, apapun yang penting halal. Jangan kebanyakan mikir, langsung gerak, jangan gengsi juga. Karena gengsi nggak bakal bayar tagihan. Kalian sendiri pernah nggak sih ngalamin masa-masa nggak punya duit tapi pengeluaran jalan terus? Gimana rasanya? Bikin deg-degan kan? Tulis di komentar, kita bahas bareng. Sekarang udah punya penghasilan? Oke. Selanjutnya, lo harus punya tujuan. Lo harus tahu duit lo itu buat apa. Karena orang yang gak punya tujuan finansial biasanya hidupnya muter-muter doang. Gajian, belanja, habis, nunggu gajian. Lo kayak muter di bundaran HI. Tujuan finansial itu ibarat Google Maps. Tanpa itu, lo cuma jalan doang tanpa tahu arah. Nah, buat lo yang masih di awal-awal hidup, tujuan utamanya cuma satu. Cari uang sebanyak-banyaknya, secepat-cepatnya, dan secara halal. Gitu doang. Fokus dulu ke nambahin income, bukan gaya hidup. Beda banget sama orang yang udah settle. Mereka fokusnya mempertahankan. Lu masih ngejar. Makanya jangan bandingin gaya hidup lu sama mereka. Lu belum di titik itu. Coba sekarang tulis deh di kolom komentar, tujuan finansial lu tahun ini apa? Harus spesifik ya, jangan ngambang. Setelah lu punya tujuan, sekarang kita masuk ke langkah yang sering disepelein tapi super penting. Budgeting. Nih, lo gajian, duit masuk, tapi tahu nggak kemana duit itu pergi? Atau lo ngerasa baru aja megang uang, tahu-tahu udah hilang? Nah, itu dia. Budgeting itu kayak CCTV buat keuangan lo. Mulai dari yang paling gampang. Catat aja dulu, bulan ini dapat berapa, keluar berapa, beli apa aja. Dan coba lihat, sisa atau enggak. Kalau sisa, bagus. Kalau enggak, bahaya. Gunain tools kalau mau lebih canggih, misalnya aplikasi budgeting yang bisa ngasih lo visualisasi pengeluaran. Mana yang boros, mana yang bisa ditekan. Dan ingat ya, yang penting itu evaluasi. Jangan cuma catat doang tapi nggak dicek lagi. Coba deh, siapa yang udah pernah nyoba budgeting tapi bolong-bolong? Ngaku komentar sekarang, gue pengen tahu. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling susah buat sebagian besar orang. Membedakan kebutuhan dan keinginan. Ini nih yang bikin banyak orang jatuh ke lubang overspending. Lo bilang butuh skincare, padahal udah punya 7 botol serum yang belum habis. Lo bilang butuh kopi, tapi tiap hari nongkrong di kafe mahal, padahal bisa seduh sendiri di rumah. Bro, itu bukan kebutuhan, itu gaya hidup. Lo boleh gaya, tapi setelah kebutuhan lo aman, bukan sebaliknya. Kalau lo bisa kontrol keinginan lo, itu udah separuh jalan menuju kemerdekaan finansial. Jangan mau dikibulin sama promo. Jangan termakan diskon. Apalagi kalau itu barang yang gak lo perlu-perlu amat. Itulah kenapa catatan pengeluaran itu penting. Supaya lo bisa lihat mana yang benar-benar lo butuh dan mana yang cuma nafsu sesaat. Sekarang, jujur aja.
Kalian paling sering kebobolan di mana? Coba komen. Gua paling lemah kalau lihat dan isi sendiri. Jadi, kesimpulannya, personal finance itu bukan ilmu langit. Bukan cuman buat orang ekonomi, tapi buat semua orang yang mau hidupnya terarah. Lo gak harus kaya dulu buat bisa ngatur duit. Justru lo bakal susah kaya kalau lo gak ngerti cara ngatur duit dari sekarang. Peta diri lo harus jelas, tujuan lo harus tajam, budget lo harus terpantau, dan yang paling penting, lo harus bisa ngontrol keinginan lo sendiri. Karena ujung-ujungnya, semua keputusan keuangan itu ada di lo. Lo yang pegang kendali, bukan iklan, bukan temen, bukan FOMO. Gue tahu ini berat, tapi lebih berat kalau lo harus kerja selamanya karena nggak ngerti cara kelola keuangan. Jadi, pertanyaan gue sekarang, lo mau jadi orang yang ngerti uang atau yang hidupnya cuma numpang lewat di dompet sendiri? Sampai kapan denial terus? Mulai sekarang, jangan pakai tapi bang. Gue yakin lo bisa. Kalau lo ngerasa video ini nendang dan bikin lo mikir, langsung like, share ke temen lo yang denial juga, dan subscribe dong. Komen juga jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Gue baca satu-satu. Kita bangun komunitas yang melek finansial bareng. Jangan lupa, next konten kita bakal lebih dalam dan lebih keras nyentilnya. Gas terus.